Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Tabrani. Imam Tabrani telah meriwayatkan, wa Ibnu Marduwayh dan Ibnu Marduwayh telah meriwayatkan, an Mu'adz bin Jabal dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, hai para manusia, ittakhidhu, ambillah olehmu, taqwallahi, ketakwaan kepada Allah, tijaratan, sebagai dagangan. Jadikanlah takwa kepada Allah itu adalah dagangan kamu. Dan ini takwa pada Allah ini dagangan yang berbeda dengan dagangan yang lain. Tidak pernah ada ruginya, hanya untung tok. Namanya tijarah takwa. Ya'tikum, maka akan datang kepada kalian ar-rizqu, rizki, bila bidha'atin, dengan tanpa ada, tanpa perlu ada modal, wala tijaratin, dan juga tanpa perlu ada dagang. Jadi bid'ah ini kamu tanpa punya duit, tanpa punya permodalan, datang rizki. Nah, seperti para sahabat dulu, modalnya ya takwa itu. Romawi Persia diserahkan kepada Allah pada mereka, pada mereka. Yang seumpama mereka punya modal tidak cukup untuk membeli Romawi dan Persia. Jadi karena mereka punya modal namanya takwa, maka Romawi Persia diserahkan oleh Allah kepada mereka. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca, wa may yattaqillah, barang siapa takwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan jadikan lahu, untuknya, makhrajan, jalan keluar. Di apa saja selesainya masalah dengan takwa. Takwa ini apa toh? Ada masalah, ingat apa perintah Allah. Nah, ada masalah, ikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini tempatnya masalah, tempatnya ujian. Kalau kita ini sudah diuji, kemudian kita sudah kembali pada agama, berarti ini takwa, mesti beruntung dunia, beruntung akhirat. Suatu hari telah datang seorang wanita kepada seorang ustadz, Pak, Masya Allah, saya ini minta jalan keluar. Saya dengar dari hadis bahwa di antara tanda hari kiamat, wanita akan menjadi banyak, laki-laki akan menjadi sedikit. Nah, hatta yakun lil khamsina imra'ah al-qayyim wahid, sampai nanti datang satu masa 50 wanita yang ngurusi satu laki-laki. Nah, akan ada satu masa satu laki-laki, wanitanya 50. Nah ini saya ingin cepat-cepat nikah, Pak, nanti khawatir nggak kebagian. Maka ustadznya bilang pada santrinya, penyelesaian masalah ini belum tentu selalu dengan menikah. Nah, berapa banyak kamu lihat tetangga kamu menikah malah tambah masalah. Nah, penyelesaian masalah itu dengan takwa. Kalau takwa ada pada dirinya, laki-laki atau perempuan, kapan saja, di mana saja, di masa apa saja, dia akan ditolong oleh Allah. Mau wanita jumlahnya lipat 10, lipat 50 dengan laki-laki, enggak masalah, asalkan ada takwa.
Oh begitu ya Pak Ustadz. Iya, makanya jangan khawatir. Nah, kalau orang nggak pikir begitu itu akhirnya nyosor sana nyosor sini. Nah, karena perasaannya khawatir nggak kebagian. Allah. Kalau nyosor sana nyosor sini tanpa tertib benar, akhirnya kebagian neraka itu. Nah, bagian neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, seumpama langit itu menjadi tembaga, bumi menjadi besi, tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh, tidak ada hujan yang bisa netes, kemudian langit yang dari tembaga, bumi yang dari besi tadi dihantamkan, digabungkan tanpa ada celah lagi, tentu Allah akan beri jalan keluar bagi orang-orang yang takwa. Apalagi urusan suami, maka jangan sekali-kali cari jalan keluar dengan cara maksiat. Pertamanya itu maksiat itu sepertinya mau enak, sepertinya kata para ulama, maksiat itu seperti sakit gudik. Sepertinya itu digaruk itu nikmat, mungkin di dunia ini tidak ada yang lebih nikmat melebihi garuk gudik. Suatu hari ada orang desa ditanya oleh seorang khalifah Bani Umayyah, apa nikmat yang paling nikmat di dunia ini? Masya Allah khalifah, tidak ada yang lebih nikmat melebihi garuk gudik katanya. Digaruk nikmat, ternyata akhirnya kakinya itu kerowok, kelihatan tulangnya, sampai akhirnya maldorot besar bagi yang garuk itu. Jadi kalau taat kepada Allah, takwa ini sepertinya mau pahit begitu, tapi ini pahitnya jamu, pahitnya pil kita, pahitnya kates pepaya jantung apa gantung gitu. Diminum, akhirnya sehat, kuat dan perkasa. Enaknya gudik, dengan pahitnya jamu. Milih mana? Ya tentu orang yang pintar milih yang pahitnya jamu, walaupun pahit nih akan datangkan kemanfaatan. Ini penting ini. Kadang-kadang setan tuh datangi kita, maksiat tuh enak, melanggar agama itu enak, kamu di pondok terus nanti nggak kebagian loh. Pondok terus sudah semuanya diambili orang, kamu nggak dapat bagian yang peot-peot. Kamu cadaran terus nggak ada yang bisa naldur kamu nanti. Nanti dapat suami yang ompong nanti. Padahal nggak begitu itu. Orang ini kalau nggak pernah tersentuh maksiat, oleh Allah akan ditemukan dengan orang nggak tersentuh maksiat. At-tayyibin, at-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita itu kalau baik, akhirnya dapat suami yang baik. Laki-laki kalau baik, dapat istri yang baik. Biasanya begitu itu. Kecuali sebagian kejadian yang terkecualikan untuk ujian. Allah. Suatu hari ada orang kafir datang ke guru kami. Dia ini tengkar dengan istrinya. Tengkar dengan istrinya, sama-sama kafirnya, minta doa pada kiai untuk dirukunkan. Maka bilang pada tamunya tadi, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Kemudian dia pergi ke kandang kambing, kemudian ngambil 2 taiknya kambing. Taiknya kambing diambil, kemudian dimasukkan plastik, kemudian digabungkan, terus ditali, dirapi, terus diserahkan lagi pada orang kafir tadi. Terus muridnya tanya, Syekh, kok yang diberikan tai kambing itu gimana? Itu al-thayyibatu lit-thayyibin,
Wat-thayyibat al-khabithat wal khabithin wal khabithun khabithat. Ini kafir sama kafirnya kan telek ini. Ini cukup untuk merukunkan dia, telek disambung dengan telek cukup untuk dia. Akhirnya diberikan serukun. Itu jimatnya telek kambing. Ini jimat untuk orang kafir cukup, nggak usah Quran, nggak usah apa, telek kambing cukup. Wa akhraja Ahmadu, Imam Ahmad telah meriwayatkan, wal Hakim dan Imam Hakim mensahahah dan beliau mensahihkannya, mengatakan hadis ini sahih. Wal Baihaqi dan Imam Al Baihaqi fi Syu'abil Iman an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ja'ala bergerak, ini af'al syuru', ja'ala bergerak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu hadhil ayah, beliau membaca ayat ini, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa man yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan jadikan untuknya makhrajan, jalan keluar. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, lau annana seumpama seumpama sesungguhnya manusia kullahum semuanya, akhadhu biha, mereka mengambil biha dengan ayat ini, lakafathum, sungguh ayat ini akan mencukupi mereka. Seumpama seluruh manusia mengamalkan ayat ini, akan selesai segala permasalahan mereka, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang terhormat, yang rakyat, semuanya mengamalkan ini dapat jalan keluar dari permasalahan masing-masing. Insya Allah kita niat, insya Allah. Ini kita ini akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan hari-hari, bahkan kalau perlu per jam, kalau perlu per detik, per menit ada masalah datang, maka jalan keluarnya hanya satu, kalau Allah tolong kita. Dan Allah janjikan kalau orang takwa Allah akan tolong dia. Kalau orang nggak takwa tidak ada jaminan. Kalau Allah nggak jamin, loh, siapa yang bisa jamin? Ini keyakinannya harus diulang lagi. Ya itulah maksudnya kita mondok, itu maksudnya itu. Ingin ilmu yang kita pelajari, ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, akhirnya itulah namanya kehidupan takwa. Kalau tidak kita praktekkan, ya belum terjadi perubahan pada kita. Kita ini ingin jadi orang baik, ingin jadi orang yang jadi asbab kebaikan, syaratnya ya ilmu yang kita pelajari kita praktekkan. Suatu hari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berangkat dengan teman-temannya untuk mandi di pemandian umum. Maka teman-temannya masuk pemandian itu, zaman itu pemandian umum banyak dan semuanya khusus laki-laki. Sebagian temannya nggak pakai pakaian yang menutup auratnya dengan baik, maka Imam Ahmad tetap menutup auratnya dengan baik. Beliau ingat sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir idza dakhala al-hammam falyatazir, atau kama jaa fil hadis. Barang siapa iman dengan Allah dan hari akhir, kalau masuk tempat pemandian umum, hammam, tempat pemandian, supaya pakai sarung, jangan berbugil ria. Maka Imam Ahmad malamnya mimpi didatangi orang yang tampan bersinar. Hai Ahmad, Allah telah mengampuni seluruh dosa kamu. Kenapa? Karena kamu mengamalkan ilmu yang telah kamu dengar dari Nabi tadi pagi. Kamu pakai sarung sementara teman-teman kamu nggak nutup aurat. Dan Allah akan pilih kamu menjadi pimpinan dalam kebaikan. Mau tanya, kamu tuh siapa kok bilang-bilang begitu? Saya ini Jibril. Jadi orang ini kalau mengamalkan ilmu akan dapat pengalaman begitu itu. Hari-hari kamu baca Majar Robih, baca tafsir, baca Jalbur Rizq, ini kamu praktekkan, akhirnya punya pengalaman datangnya nusratullah dengan sebab
takwa, dengan sebab ngamalkan agama, ngamalkan sunnah. Akhirnya ilmu kita ini melindungi kita. Akhirnya ilmu kita ini meningkatkan derajat kita. Kadang-kadang orang di pondok itu belum ada perubahan, ternyata selepas diteliti memang belum ada yang diamalkan. Nah, hanya ikut numpang kencing dan berak saja di Al-Fatah Indonesia ini. Nah, sudah berapa ratus kental kamu titipkan di sini, nak? Nah, subsiteng semuanya penuh, kamu titipi. Nah, ternyata gelarnya di tulisannya, di tulisan amalnya ini di Temboro catatannya sebagai penitip tinja. Nah, bukan sebagai pelajar, nitip tinja bareng-bareng pelajar. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Ini kadang-kadang orang ini lama-lama dalam kebaikan nggak sadar kalau dia ini dalam kebaikan, bukan ikut baik, dalam kebaikan. Nah, ibu belum ikut baik. Nah, ada beberapa santri ikut program Ramadan di Al-Fatah, pulang istiqomah tahajud, istiqomah wirid pagi petang, istiqomah berjamaah. Nah, kemudian dia tabrakan, akhirnya luka parah, bilang pada ayahnya, saya minta tasbih yang dulu saya beli di Temboro waktu saya santri kilat di Temboro. Kemudian dia ngambil tasbih, ingat doa pagi petang tuh, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, dia zikir terus sampai mati. Nah, di 3 hari cukup menjadikan orang jadi baik kalau dikerjakan. Nah, baik, mirip seperti wali, jadi orang soleh solihah. Jadi kadang-kadang 10 tahun itu belum cukup untuk jadi baik karena nggak pernah ada yang dikamalkan. Nah, maka kita ini akan istighosah, minta pada ini diberi taufik, ditolong untuk bisa ngamalkan agama, menjauhi larangan-larangannya. Ustadz yang baik, pelajaran yang baik, suasana yang baik, ini belum jaminan orang baik. Kalau nggak dipilih oleh Allah, ya nggak bisa baik.